Halo, apa kabar? Hari ini kita mau masak nasi megono dan sambal cumi hitam ya. Untuk bahan utama untuk megononya kita menggunakan nangka muda. Ini kita sudah cuci dan rebus untuk hilangkan getahnya, terus kita cacah-cacah ya. Nah, ini juga untuk bahan sambal cuminya kita menggunakan cumi-cumi segar. Sebelum kita masak dia, kita kasih jeruk nipis ya untuk mengurangi rasa atau bau amisnya pada saat dimasak nanti. Kemudian kita diamkan dulu. Sekarang kita mau masak megononya dulu. Bahan-bahannya kita menggunakan bawang merah, kemudian bawang putih, semua udah diiris-iris ya. Kemudian ada cabai merah, ada juga cabai hijau sama udah diiris-iris. Kemudian daun jeruk, kita pakai lengkuas, ada juga daun salam. Kemudian kita juga menggunakan 3 batang serai ya yang sudah dikeprek. Nah, ini nangkanya tadi ya yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita pakai kelapa yang sudah diparut juga ya. Nah, terus untuk bumbu yang dihaluskan kita pakai bawang merah, kemiri yang sudah disangrai, terus kita pakainya kunyit dan ada terasi juga. Kemudian kita pakai gula aren. Nah, ini ada garam, ada ketumbar bubuk, ada juga merica ya. Oke, kemudian juga terakhir kita ada juga penyedap rasa jamur. Kita juga menggunakan daun melinjo untuk alas kukusannya. Oke, sekarang kita akan kita geprek dulu, kita ulek dulu ya ini ya. Wah, kok kayak gini nih gepreknya. Nah, ini aja yang langsung udah jadi ya, udah halus semua. Kemudian juga kita menggunakan ini bunga kecombrang ya. Wah, ini sudah kita iris-iris, jadinya seperti ini merah merona begini ya. Oke, sekarang semua bahan kita campur dulu. Kita masukkan nangka muda tadi ya yang sudah dicacah-cacah tadi ya. Kemudian kita campur sama kelapa parut ini ya. Kelapa parutnya masuk. Oke, wah ini enak nih ya. Bunga kecombrang ini yang memberikan aroma khas di nasi megono ya. Soalnya memang ada apa ya, aroma-aroma yang unik ini ya. Kemudian untuk bahan yang diiris-iris tadi, bumbu yang diiris-iris itu kita masukkan juga, kecuali serai dan daun salamnya. Oke. Ya, selain serai dan daun salam, semua masukkan ke campuran nangka dan kelapa. Oke, masuk semua, kita aduk-aduk lagi sampai merata. Setelah itu kita juga akan masukkan bumbu halusnya ya. Terus kita aduk-aduk lagi ini ya. Jadi ini bumbunya banyak ya, ada bumbu yang diiris, dipotong-potong, ada yang dihaluskan. Nah, ini akhirnya istri saya nggak sabar ya, akhirnya mengaduknya pakai tangan, ini kesuwen ini ya. Nah, kita siapkan kukusan, kita tunggu sampai mendidih airnya, dan kita itu tadi kita kasih bawahnya itu dengan daun melinjo ya. Tujuannya supaya memberikan aroma yang khas dan supaya untuk mencegah itu jatuh ke bawah-bawah ya, itunya apa namanya, nangkanya. Terus kita kasihkan serai dan daun salamnya. Nah, setelah itu baru di atasnya kita kasihkan campuran tadi, ada nangka, ada kelapa, ada bunga kecombrang, ada bumbu-bumbu yang diiris dan dihaluskan. Kita masukkan semua ya. Kemudian ini kita kukus ya selama ya sekitar berapa, 15-20 menit mungkin ya. Oke. Sambil menunggu megononya siap, kita bikin sambal cumi hitamnya. Bahan-bahannya ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai merah keriting ya. Terus ada lengkuas, kemudian ada daun jeruk, ada serai. Oke, ada pete dan ada cabai rawit. Oh ya, tadi sama ada itu ya, gula aren. Ini kita pakai merica juga, garam, kemudian penyedap jamur. Oke. Terus kita berikan santan nanti ya. Ini ala dapur alam soalnya. Terus kemudian terakhir kita kasih kemangi. Nah, ini dia nih. Wah, cumi-cumi nih, kolesterol lagi nih. Oke, nggak apa-apa, sesekali ya. Kita tumis dulu bumbu-bumbunya tadi ya, yang ada bawang merah, bawang putihnya juga.
Kita tumis sampai dengan harum, kemudian kita masukkan berikutnya cabai merah keriting ini. Oke, biarkan. Kemudian kita masukkan juga setelah ini ya, kita masukkan daun salam dan daun jeruk. Oke, terus serai. Wah, masuk semua ini. Terus lengkuas kita masukin ya. Wah, ini enak ini ya. Wah, cocok ini. Terus kita masukkan gula arennya ini. Nah, gula arennya ada mungkin sebagian nanti yang menggunakan gula Jawa ya, silahkan. Terus ini kita masukkan cuminya. Setelah dia harum, kita masukkan cuminya ini. Oke, cumi kita masukkan ya. Ini cuminya sudah dibersihkan ya. Dalamnya sudah dibersihkan, sudah diambil tulangnya itu yang kayak plastik itu ya. Sudah kita ambil. Oke, nah ini juga ini kita simpan tinta hitamnya nih. Karena ini yang bikin gurih nanti itu ya tinta hitamnya itu ya. Jadi kita simpan itu baik-baik. Nah, setelah kita agak tunggu sebentar ya, terus kita baru masukkan tinta hitamnya. Wah, ini sampai istri saya koret-koret begini nih ya, saking istimewanya nih ya. Ini yang bikin gurih soalnya. Oke, kemudian kita aduk-aduk lagi, kita tunggu dia mendidih ya dan matang. Terus kita kasih bumbu garam masuk. Terus juga kita berikan dia merica. Oke, selera ya. Takarannya selera, dicoba-coba aja dulu. Kalau kurang asin ya tambah garam, kalau kurang nendang ya tambahin merica. Terus ini kita juga masuk penyedap jamur. Oke, biar makin kuat rasanya. Kita tunggu dia mendidih ya. Terus kita juga agak tunggu nanti supaya cuminya matang. Kita aduk-aduk lagi. Oke, kita biarkan dulu. Wah, ini cocok ini ya, dimakan sama nasi megono. Waduh, rasanya bisa nambah-nambah ini ya makannya ya. Oke, setelah dia panas dan mendidih dan sepertinya cuminya sudah mulai matang ini, kita masukkan pete. Sekali lagi ini selera, boleh dimasuk pete, boleh enggak. Boleh petenya masuk duluan atau mau di terakhir. Kalau suka petenya matang sampai empuk ya dimasukkannya sekarang. Tapi kalau sukanya petenya setengah matang dan masih ada crunchy-crunchy-nya ya dimasuknya di belakangan ya, selera. Terus kita masukkan cabai rawitnya nih. Wah, cabai galak ini ya, kita masukkan aja selera ini ya. Kalau yang suka pedas ya dimasukkan, kalau yang nggak suka ya jangan dimasukkan. Oke, kita aduk-aduk sekali lagi biar bumbunya itu tambah meresap juga di dalam cumi-cuminya. Terus rasa petenya juga keluar ini. Terus daun jeruknya memberikan rasa segar juga ini ya. Wah, ini cocok, ini enak banget ini. Terus kita masukkan juga santan ya. Kita masukkan setelah dia mendidih ya. Kasih waktu 1 menit lah ya, 1-2 menit dari yang tadi. Terus baru kita masukkan santannya. Oke, santannya masuk, kita aduk-aduk. Ini memberikan rasa gurih ya santannya ya, sama tekstur tertentu. Oke, kita biarkan dia mendidih terlebih dahulu. Nah, ini ditambahkan garam karena setelah diincipin ini kurang mantap nih, kurang asin. Tapi hati-hati sebab ini kan kita coba asatkan ya. Kita coba sampai dengan airnya habis. Takutnya nanti malah kasinan. Jadi kita harus hati-hati juga dalam memberi garamnya. Nah, ini sampai teksturnya sampai kuahnya kental begini ya, sampai hampir habis begitu. Nah, ini baru kita tambahkan kemangi. Oke, tuh kebanyakan kemanginya, kita ambil lagi. Waduh ya, segini aja cukup lah. Nanti kalau kebanyakan malah kemanginya mengambil alih rasanya ini.
ini kan biar balance ya. Kita aduk-aduk lagi. Wah. Ini enak nih, gurih ya. Nah, oke. Ini sekarang sambal cuminya hitam sudah jadi. Ini ya. Kita sajikan di dalam piring ya. Semuanya masuk, petenya, cumi-cuminya, ini ya, kemanginya juga nih ya. Terus juga ada cabenya, jangan lupa kita masukkan. Kalau yang kayak daun salam ya nggak usah disajikan ya. Nah, ini kita juga lihat megononya harusnya sih sudah matang ini ya. Nah, ini bentuk megononya seperti ini. Aroma kecombrangnya ini cukup khas ya. Kita buka gitu, begitu kita buka langsung baunya bunga kecombrang nih, segar sekali nih. Oke, kita sajikan. Ini megono khas Pekalongan. Oke, ini khas Pekalongan. Kemarin kita masak lontong tahu gimbal khas Semarang, sekarang kita masak tetangganya Pekalongan. Oke. Nah, ini kita sajikan, nanti mau dimakan sama nasi panas. Ini dia yang sudah jadi. Oke, ada cumi hitamnya, sambal cumi hitam, dan ada nasi megononya. Ada megononya. Nah, nanti sama makannya sama nasi ya. Oke, wah sama juga peyek teri. Wah, enak bener nih. Nah, habis ini kita akan makan-makan, tapi ini istri saya request minta yang ditampilkan ini suaranya dia sendiri. Oke, monggo silahkan. Wow, nasinya baunya enak banget. Ini nasinya enak banget. Kita cobain dulu nasi megononya. Terus kita kasih cumi. Coba rasa dulu. Enak. Enak banget tuh. Materinya. Artinya? Cuma ini pedesan gitu pisannya. Ya, nggak apa-apa toh demi non.